Bapak Haji Sabto Raharjo, Sarjana Ekonomi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah tuqatihi wa la tamutunna illa antum muslimun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kemenak Kota Surakarta, yang saya hormati Bapak Camat Banjarsari atau yang mewakili beserta Puspika Kecamatan Banjarsari, yang saya hormati pula Ketua IPHI Kecamatan Banjarsari, KPIH Kecamatan Banjarsari, segenap panitia penyelenggara pangayu bagian haji hajah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, haji dan hajah beserta para tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkenankan saya matur di hadapan panjenengan. Jadi kalau matur tergesa-gesa rasanya kurang nyaman di hati maupun di mulut saya, karena ini sudah lansia. Jadi saya hati-hati banget dalam hal ini, karena baru kali ini saya berhadapan dengan bapak-bapak haji maupun ibu-ibu hajah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, barokah dan inayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diperkenankan berkumpul, bersilaturahim, saling jabat tangan di Gedung Grasa Babuana ini dalam rangka menghadiri undangan Mangayu Bagyo kepulangan jamaah haji tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi dalam suasana nyaman, menyenangkan tanpa kurang suatu apa. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, ini saya kacamata saya terlupakan, sehingga kadang dalam membaca bisa melompat naik, bisa melompat turun. Oleh karena itu, apabila di dalam saya menyampaikan atau membaca tulisan ini mungkin ada salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian juga kupluk saya yang semula saya jepitkan di motor, ternyata jatuh, saya tidak terasa. Di depan situ tadi setelah saya lihat, loh kok topi saya nggak ada, akhirnya ada bapak-bapak
saya belum kenal juga, bila boleh saya pinjam kupluknya Pak. Oh ya, monggo. Akhirnya dikejutkan. Terima kasih Bapak, walaupun belum mengenal namanya, mudah-mudahan jadi amal panjenengan. Dan jangan lupa nanti kalau sudah selesai, ini nanti akan saya kembalikan. Mohon kepada Bapak bila nanti saya lupa juga, karena lansia, tolong nanti diingatkan. Salam dan sholawat semoga terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan keluarganya yang telah memberikan jalan terang benderang dari alam kegelapan, kemusyrikan, kemunafikan, dan yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Serta tidak lupa kepada saudara-saudara saya yang masih menjalani ibadah puasa, semoga dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga pada saudara-saudaraku yang masih capek, mungkin batuk, pilek, atau penyakit lainnya, segera diangkat oleh Allah tanpa menyisakan sakit lainnya. Demikian harapan saya. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan saya berdiri di hadapan panjenengan sekalian untuk pribadi dan saudara-saudara sekalian, untuk mewakili segenap anggota jamaah haji tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi yang baru pulang pada hari Sabtu 22 Juli 2023. Kebetulan sampai di sini jam 2 malam, sehingga tidak bisa woro-woro dengan tetangga. Oleh karena itu mohon maaf, mungkin ada tetangga yang mungkin kaget, tuh tahu-tahu sudah rawuh di sini, ternyata Pak Haji Bu Haji yang sudah datang. Mungkin ada yang seperti itu. Nah, selanjutnya untuk menyampaikan kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan ibadah di Tanah Suci. Yang pertama, tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wali Kota, Bapak Kemenak, dan lembaga atau OPD lain yang terkait untuk memfasilitasi keberangkatan kami dalam rangka memenuhi rukun Islam yang kelima. Juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada KPIHU atas bimbingan, perhatian, serta penyemangatnya sehingga kami bisa menjalankan ibadah haji ini dengan lancar, selamat. Semoga ini semua menjadi amal baik panjenengan dan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setimpal. Yang kedua, terkait kegiatan kami di Tanah Suci, alhamdulillah atas izin dan ridho Allah, saya dapat menjalaninya dengan lancar, aman, nyaman, serta menyenangkan. Namun ketika di pesawat, saya masih teringat, terngiang-ngiang terus rasanya saat masuk di MCK. Saya coba pencet-pencet tombol, ada yang membuat saya kaget, yaitu tombol untuk pembuangan air. Saat itu saya kaget beneran. Apa ini? Saya sampai goyang juga. Ternyata apa? Udara yang saya pencet tadi keluar sekeras mungkin. Nah, akhirnya saya, apa ini untuk yang pembuangan nanti? Saya pikir seperti itu. Nah,
Kemudian untuk makan dan minum rasanya enak saja. Walaupun yang namanya lauk itu nampaknya hanya di open. Yang penting empuk. Ada wortel, buncis, terong, sehingga rasanya kayak itulah. Apa mungkin jauh dari laut ya, sehingga rasanya kurang asin bagi saya. Tapi yang lain saya tidak tahu. Setiap makan pasti ada buah, apel, pisang, jeruk, pil, lauk daging unta. Rajangannya ada yang besar, ada yang kecil. Setelah saya kunyah-kunyah sampai lama, maklum lansia lagi. Makanya pelan-pelan saya telan mandek di tenggorokan. Ya Allah, inilah rasanya daging unta. Nah langsung saya blontor dengan air, akhirnya ya bisa masuk juga. Ini saya cerita ketika di Mekah. Kaitannya dengan ibadah rasanya ada yang aneh. Sholat berjamaah baik di aula hotel maupun di luar hotel, yaitu di masjid. Jamaah satu orang batuk, semuanya pada batuk. Ya enggak Pak? Kalau kita perhatikan seperti itu, satu batuk, semuanya batuk. Sampai tidak bisa mendengarkan imam untuk mengimaminya, karena suara batuk bapak-bapak yang pada saat itu saling berlomba. Gak henti-henti batuknya, suara imam kalah dengan suara batuk. Tetapi saat kita melaksanakan tawaf, satu orang pun gak ada yang batuk. Apa sebabnya? Saya tidak tahu. Nggih mboten Bapak. Nggih to leres nggih. Ketika kita menjalankan sholat, batuk satu, semua batuk. Tetapi saat kita menjalankan tawaf, satu pun tidak ada yang batuk. Namun semua ini tetap saya nikmati dengan penuh rasa syukur. Makanya saya pulang berat saya naik 2,5 kilogram. Yang semula 57,5 sekarang menjadi 60 kilogram. Karena apa? Biasanya di rumah makannya kurang teratur, lauknya ya seperti itu, tetapi kalau di Mekah di sana ternyata teratur sekali. Pagi, siang, dan malam. Masalah tawaf, saya berkali-kali bersama teman saya yaitu Bapak Masturi. Pak polisi ini kalau tidak mungkin hadir ya Pak Masturi. Oh ya betul Pak Masturi. Setiap mau tawaf, Pak, tawaf enggak? Ya tawaf Pak. Saya belum pernah seperti ini. Pokoknya saya ikuti terus Pak Panjenengan supaya membimbing saya, supaya nanti apa yang jadi cita-cita kita bisa terkabulkan. Iya Pak, ayo terus mumpung di sini. Sholat di sana itu hadiahnya, pahalanya 1.000 ya Pak ya. Wah 100.000, apa enggak nikmat? Dibanding di sini kadang-kadang terlambat masih, tapi sana terus. Saya ikuti Pak polisi terus. Karena beliau pernah umroh sehingga banyak pengalaman yang diperoleh. Nah, saat tawaf ibadah bersama teman, kurang lebih 21 orang, saya terlepas dengan kawan-kawan. Ceritanya begini, dari sekitar pukul 2 malam, kami rombongan lebih dari 21 orang pergi ke Masjidil Haram untuk kegiatan tawaf ibadah. Untuk tawaf ibadah ini berjalan 6 kali putaran. Saya bisa cium dan pegang-pegang Ka'bah.
Nah kemudian Cak Iping bilang, Pak ini nanti kurang sekali lagi selesai. Ya Pak, saya gitu. Nah saya bisa ngambungi, nyiumi Ka'bah sama merangkul-rangkul Ka'bah. Tahu-tahu dari belakang saya ditarik, kacamata saya itu lepas dan putus akhirnya. Nah itulah sejak saya ditarik sama orang, saya putus sama teman-teman. Jadi dari 21 orang lebih itu menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama kelompok Cak Iping, karom saya, kemudian kelompok yang kedua Pak Junan, karom saya. Saya tinggal sendiri. Nah setelah melaksanakan tawaf selesai, sholat selesai, kemudian sa'i selesai, saya sendiri. Dari teman-teman itu nggak ada yang bersama saya. Akhirnya saya ngebel, Pak di mana? Saya masih sa'i. Waduh, masih sa'i padahal sudah selesai. Apa sudah selesai? Sudah Pak. Ya tunggu dulu di luar. Akhirnya saya tunggu di luar. Tapi ternyata sampai jam 8 mereka nggak datang juga. Nggak datang juga. Nah kemudian saya akhirnya ya sudahlah, daripada nanti sama-sama nunggu nggak mungkin akan ketemu, lebih baik mari kita jalan sendiri-sendiri supaya nanti yang penting kita sampai di tempat kita masing-masing dalam keadaan sehat tanpa halang satu apapun dan selamat. 9 jam saya jalan terus menerus Pak. Kemudian Cak Iping nanya, Pak sampai di mana? Masih jalan Pak. Pak Yunan juga demikian. Sampai di mana? Masih jalan Pak. Terakhir Pak Yunan tanya, Pak Cak Iping, Pak sampai di mana? Di hadapan panjenengan. Ya Allah, akhirnya saya dirangkuli, diambungi. Nah itulah cerita saya ketika saya salah jalan. Karena apa? Mungkin dengan kata-kata saya yang saya kurang kurang cermat. Ayo jalan sendiri-sendiri, yang penting sampai di hotel keadaan selamat. Itu yang saya sampaikan. Nah, kesombongan seperti itu sebetulnya tidak perlu disampaikan. Namun demikian namanya lansia lagi, banyak lupanya. Dan mudah-mudahan kepada teman-teman dan saudara-saudara saya nanti tidak akan mengalami seperti saya ini. Sedikit lagi Pak, masih ada yang saya sampaikan ketika di Arafah. Di sana banyak juga yang terlantar. Karena apa? Bisnya semua berhenti. Akhirnya kita jalan, ada yang naik bis setelah sore hari. Nah, sampai di Maktab itu juga sampai malam juga. Itu banyakkan ibu-ibu dan bapak-bapak juga banyak yang kena kejahatan kurang. Ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sedikit pengalaman saya yang saya sampaikan. Tapi gumun saya, Mbah saya Muri itu ternyata walaupun demikian ternyata sehat juga. Sampai sekarang pun juga masih sehat, nggak merasa, nggak meluh apa-apa. Ibu, bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, untuk terakhirnya yaitu tentang pesan untuk saya pribadi dan kepada para jamaah. Setelah kita tunaikan ibadah haji ini, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perilaku dan budi pekerti kita akan lebih hati-hati, karena haji itu biasanya menjadi incengan masyarakat. Kok diincengi kenapa toh Pak? Ya biasanya kalau ada rapat, ada iuran, Pak Haji dulu, coba lihat Pak Haji berapa. Biasanya seperti itu. Kemudian
tingkatkan majelis taklim kita di masjid maupun di musola agar ukhuwah Islamiyah tetap terjaga dan secara bersambungan akan berjalan secara terus-menerus. Kepada saudara-saudaraku yang saudaranya belum mendapat panggilan sebagai tamu Allah, insya Allah tahun depan bisa dipanggil, baik yang haji maupun umroh, tentunya yang sudah daftar. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebagai akhir kata, saya sampaikan pepatah Jawa yang sangat dalam artinya dan jarang dilaksanakan untuk kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya begini: pomo dipomo sira aja supe marang kabecikan, yen sira nampa paweng liyan tapanen ing tangan tengen, tulisen sakjroning kalbu. Nanging yen sira weweh marang liyan, tulisen neng lemah lebu, katiuping samirana lebur dening pangastuti. Demikian, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selanjutnya saya kembalikan pada pembaca. Matur nuwun. Demikian Bapak Ibu kesan dan pesan perwakilan haji tahun 2023. Untuk acara selanjutnya Bapak Ibu langsung saja tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bobo Kiai Haji Ahmad Yani MAG. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan.